Poin penting yang bikin DC nggak berkutik menghadapi nasabah yang gagal bayar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada hal yang penting juga yang harus teman-teman tahu ketika menghadapi nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya pasti akan menghadapi seorang DC kan. Nah, apa yang membuat DC ini tidak berkutik dan apa yang membuat nasabah ini bisa tidak terpengaruh dengan apa-apa yang ditekankan oleh si pihak DC-nya. Oke. Jadi poin-poin penting di sini cukup hal yang harus teman-teman ketahui gitu ya, cukup penting juga sebenarnya. Karena intinya adalah teman-teman harus tahu hukumnya, aturannya itu harus tahu. Resikonya apa harus tahu. Kenapa? Karena yang akan diberikan oleh oknum-oknum DC menagih kalian ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal dan mungkin bisa memiliki makna ganda. Memiliki makna ganda dan tidak masuk akal gimana maksudnya Bang? Simple. Maksudnya adalah mereka itu menggunakan kata-kata yang tidak semestinya gitu loh. Contoh ya teman-teman ya, contoh. Misal mereka bilang kayak gini nih. Rekening Anda dan data Anda akan diblokir gitu. Rekening tabungan Anda akan diblokir. Orang akan berpikir secara langsung bahwa, tabungan saya rekeningnya gimana nih bisa diblokir. Sebenarnya tidak. Mereka akan memblokir rekening tabungan kalian dan data kalian di aplikasi mereka sendiri. Jadi sengaja bahasanya itu dibikin ambigu. Makanya kita perlu tahu dan perlu banget mencari tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak pinjol kepada kita. Meskipun kita galbay dan cara mereka menagih itu harus seperti apa. Nah, ini perlu kita tahu. Poin kedua, jangan sampai teman-teman ada merasa ketakutan apapun itu dalam hal apapun itu. Jangan sampai. Kenapa? Karena ketika teman-teman ada rasa ketakutan, ada rasa stres dan seterusnya, teman-teman akan menghadapi situasi-situasi yang akan semakin mencekam dalam tanda kutip. Kegelisahan kalian akan semakin besar. Makanya kita gak boleh takut, harus berani. Berani menghadapi resiko pun juga itu termasuk juga. Poin yang ketiga, teman-teman harus ikhlas dan juga pasrah. Nah, ini udah diungkapkan oleh beberapa mantan DC ya. Mereka itu paling frustasi dengan nasabah-nasabah yang udah di titik terendah banget. Artinya tidak takut apapun, ikhlas, pasrah. Mereka sih takut sebenarnya, tapi mereka pasrah dan juga ikhlas apapun yang terjadi. Ya udah deh Pak, apapun itu terserah Pak. Saya cuman ikhlas dan pasrah aja. Nah udah, DC tidak akan berkutik. Mau menagih dengan cara apa lagi? Kalau nasabahnya ini benar-benar udah pasrah, nggak bisa diapa-apain. Nah itu tuh ya. 3 hal ini teman-teman harus pegang biar kalian bisa menjalani hidup dengan tenang, menjalani kehidupan kalian dengan normal dan terus bangkit. Oke? Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.